Hai sahabat berbaju besi, akhirnya sampailah kita di final episode dari season 1 ini. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan ceritanya, teman-teman dapat membantu pengembangan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Baiklah, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Komandan Titus kembali membidik Gundokdu setelah melukai Selkan. Namun panahnya meleset. Lalu para prajurit berdatangan dan Komandan Titus gagal lagi membunuh Gundokdu meski ia berhasil membuat Selkan sekarat. Selkan lalu segera dibawa menuju tempat berobat, di mana hal ini benar-benar membuat Gundokdu berbalik lagi untuk mencintai Selkan yang rela berkorban untuk nyawanya. Tibalah esok pagi, di mana Sulaimansyah dan yang lainnya akan berangkat menuju pertemuan dengan aliansi suku-suku Turki serta Seljuk untuk membahas perseteruan dengan Mongol yang kini berada di Anatolia. Sebelum berangkat, Ertugrul menemui Ibnu Arabi untuk perpisahan yang cukup lama, di mana Ibnu Arabi akan kembali mengembara. Satu hal yang menarik, rupanya Ibnu Arabi tidak membawa peti rahasia miliknya. Ia memberi itu kepada Ertugrul agar Ertugrul nantinya boleh membuka peti itu ketika sudah waktunya tiba. Sedang perpisahan yang sedih nampak oleh ucapan Sulaimansyah kepada Haime Hatun jika ia mungkin tidak akan kembali, serta memberikan sebuah cincin peninggalan kakek Gokalp yang diberi kepada Kizilboga, lalu kepada keturunannya Kaya, dan terakhir kepada Sulaimansyah. Dan Haime haruslah memberinya kepada pimpinan kepala suku selanjutnya. Dan Sulaimansyah bersama yang lain pun berangkat. Titus dan anak buahnya kini menjalani perang secara bergerilya setelah kastil mereka telah dibakar. Di sini Titus yang mengetahui jika Ertugrul dan yang lainnya sedang bergerak ke perkemahan, lalu memanggil semua anak buah Templar yang tersisa untuk memblokir perjalanan Ertugrul dan menghentikan dibentuknya aliansi kaum muslimin. Di sisi lain, Sulaimansyah telah mengetahui jika pasti Titus akan tetap mencari mereka. Untuk itu, Sulaimansyah mengambil jalan lain untuk menuju pertemuan dan berhasil membuat Titus dan para Templar hanya menunggu tanpa kepastian. Karena tidak mendapatkan apa-apa, terpaksa mereka harus bergerak menuju tempat pertemuan untuk mencari informasi hasil dari pertemuan tersebut. Singkat waktu, sampailah Sulaimansyah dan yang lain di lokasi pertemuan. Di sini mereka mendapat banyak pujian karena prestasi mereka yang berhasil menghancurkan kastil Templar. Hal tersebut juga diketahui oleh Khaledin Karatai, utusan dari Sultan Alauddin Kaikubad, dan ia menyampaikan ucapan terima kasih yang besar karena dengan dihentikannya gerakan para kenaik Templar, maka upaya penyatuan Islam melalui pernikahan Alauddin Kaikubad dan Malike Adiliye akan terlaksana tanpa kendala. Sebelum dilakukan pertemuan, nampak Sulaimansyah memanggil Ertugrul dan ia menceritakan tentang keinginannya untuk mendirikan sebuah negara serta memberikan Ertugrul sebuah mandat agar nantinya jika ia telah meninggal dunia, maka Ertugrul harus menjadi pemimpin suku dan bukan Gundokdu kakaknya. Usai bertemu dengan ayahnya, Ertugrul juga dipanggil oleh para petua yang sedang membicarakan masa depan umat Islam.
Di sini, para petua menanyakan Ertugrul tentang kondisi Islam. Setelah Ertugrul menyampaikan pendapatnya, para petua lalu membicarakan hal yang bersifat rahasia, hingga pembicaraan ini tidak diperdengarkan kepada penonton. Ada kemungkinan isi pembicaraan tersebut mengenai kemunduran Kesultanan Seljuk. Dan seperti yang kita ketahui, jika nantinya Kesultanan Seljuk akan berpindah secara tidak langsung kepada Ertugrul dan keturunannya. Tibalah pertemuan para kepala suku. Di pertemuan tersebut, para keturunan Oghuz atau orang-orang Turki merasa jika mereka hanyalah dimanfaatkan oleh Kesultanan Seljuk dan tidak memberi bantuan ketika suku-suku Turki mengalami peperangan. Akan tetapi ungkapan itu berhasil diambil jalan tengahnya oleh Sulaiman Syah, di mana Sulaiman Syah menganggap jika hal itu benar adanya. Akan tetapi jika kita masih saja berpikir untuk tidak bersatu, maka kehancuran akan kita dapatkan. Jika Kesultanan Seljuk hancur, maka otomatis suku-suku Turki pun akan bernasib sama. Oleh sebab itu, kita harus bersatu untuk dapat mencapai perdamaian. Singkatnya, suku-suku Turki mau membentuk aliansi dengan Kesultanan Seljuk untuk memerangi pasukan Mongol yang terus saja datang bergelombang. Usai pertemuan, rupanya seorang pelayan merupakan mata-mata Titus, dan hal ini berhasil diketahui oleh Turgut dan Dogan. Lalu mereka segera mengikuti pelayan itu hingga akhirnya mendapatkan lokasi persembunyian Titus. Segera mereka melaporkannya kepada Ertugrul dan yang lainnya. Ertugrul dan yang lain tanpa pikir panjang segera berangkat ke lokasi itu dan pertempuran sengit kembali terjadi. Di tengah pertempuran, Ertugrul tidak melihat keberadaan Titus yang ternyata berada tidak jauh dari tempat itu. Ertugrul lalu menyusulnya dan pertarungan duel yang terpendam selama 25 episode itu pun mencapai puncaknya. Usai kekalahan Titus, Ertugrul tidak langsung membunuhnya, melainkan mengizinkan Gundokdullah yang melakukan eksekusi. Ona hiç şüphemiz yok. Elhamdülillah. Usai dengan semua urusan, lalu mereka segera kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan, nampak Sulaiman Syah berhenti tanpa alasan di pinggiran sungai dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua anugerah yang ia berikan selama ini. Usai dari situ, Sulaiman Syah mulai melangkahkan kudanya di aliran sungai. Namun tiba-tiba, rupanya bisul yang mengakar di bahu Sulaiman Syah semakin parah hingga membuatnya tak tahan lagi. Dan akhirnya kepala suku yang hebat ini menghembuskan nafas terakhirnya. Sulaiman Syah yang meninggal dunia di perjalanan kemudian dimakamkan di sekitar tempat itu, dan mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh kesedihan. Di perkemahan, genderang dibunyikan menandakan jika Ertugrul dan yang lainnya telah kembali.
Nampak tidak ada sambutan yang meriah, melainkan wajah-wajah para penduduk yang penuh tanda tanya melihat kuda Sulaimansyah tidak memiliki penunggangnya. Kesedihan para penduduk suku Kai mulai nampak setelah mengetahui jika Sulaimansyah telah meninggal dunia ketika di perjalanan. Kesedihan yang amat mendalam terjadi pada Deli Demir yang merupakan sahabatnya sejak lama, di mana ia menjadi amat terpukul seolah semua yang terjadi tidaklah nyata. Untuk pertama kalinya, Deli Demir mengalami kesedihan yang mendalam. Begitu juga yang terjadi dengan Haime Hatun dan yang lainnya yang jelas-jelas amat terpukul. Namun bagaimanapun mereka harus kuat untuk melanjutkan hidup serta amanah yang telah diberikan Sulaimansyah kepada mereka. Segera rapat besar para petinggi dimulai. Setelah meninggalnya Sulaimansyah, amanah kepala suku masih dipegang oleh Haime dan ia memimpin pertemuan membahas tentang musim dingin yang akan tiba. Seperti perjanjian dengan Al-Aziz, jika keberadaan mereka di Aleppo hanyalah sampai musim dingin. Selain itu juga pekerjaan baru yang menanti suku mereka yaitu mempertahankan perdamaian dengan akan memerangi bangsa Mongol di Anatolia. Dalam rapat, semua kepala suku setuju untuk tetap berjuang dengan memerangi bangsa Mongol dalam aliansi. Meski demikian, salah satunya sebenarnya tidak setuju, yaitu Gundokdu. Namun, ia tetap mengancungkan tangan karena harus mengikuti pendapat mayoritas. Dengan disepakatinya keputusan bersama, segera mereka menyiapkan semua perbekalan dan segera melakukan migrasi ke tanah Anatolia. Dan film pun bersambung ke season 2, di mana musuh besar kali ini adalah para Templar dan bangsa Mongol. Kayılar zulüm bitecek. Adalet. Nah, bagaimana dengan alur cerita di season 1 ini? Bagi yang belum menonton filmnya, kami sarankan untuk menonton, sebab banyak ilmu sejarah maupun pelajaran bernuansa agama yang bisa kita peroleh di film ini. Dari beberapa komentar teman-teman ada juga yang merequest untuk diberi sedikit penjelasan tentang film ini karena alurnya yang sangat rumit. Untuk itu, kami akan memberikan penjelasan sesuai apa yang telah kami dapati selama menonton serial di season 1 ini. Komandan Titus merupakan penguasa kedua setelah Azam, atau nama aslinya adalah Petruchio. Komandan Titus amatlah taat dengan agamanya, hingga ia rela melakukan penebusan dosa dengan menghukum diri sendiri seusai melakukan misi. Komandan Titus harus meninggalkan kepercayaannya kepada Petruchio karena kesalahan Petruchio yang lebih memilih mencari peti rahasia dibanding membunuh Ertugrul. Padahal telah ada kesempatan yang baik saat itu. Sedang alasan Komandan Titus terus memburu Ertugrul dan seolah sangat membencinya karena di awal film, Ertugrul tidak sengaja membunuh Bisol adiknya saat membawa Halime dan keluarganya kepada Karatoigar. Kurdoklu sendiri sebenarnya tidak memiliki niat sama sekali untuk melakukan pengkhianatan. Akan tetapi, ia menganggap jika semua yang ia pikirkan adalah benar, yang dimana menurutnya jika mereka ingin hidup damai, maka mereka tidak perlu mengganggu urusan orang lain. Untuk itu, ia terus berusaha membuat Ertugrul dan yang lainnya terancam tewas, karena Ertugrul dianggapnya sebagai sumber masalah. Meski pemikirannya baik, di sisi lain semua kenyataannya tidak dapat dimaafkan, hingga akhirnya Kurdoklu, adik dari Sulaimansyah, harus dieksekusi oleh Ertugrul. Kedatangan Kardinal Thomas selain amanah dari Paus untuk memantau kondisi pasukan salib, juga untuk menemukan peti rahasia Ibnu Arabi. Dalam peti dikabarkan berisi hal yang amat rahasia mengenai kehidupan dan kemungkinan merupakan sejarah yang dirahasiakan. Karena di season 1 ini peti tersebut masih menjadi rahasia, maka kami tidak akan membahasnya lebih jauh. Al-Aziz merupakan keturunan langsung dari Salahuddin Al-Ayyubi. Sejak kedatangan Ertugrul ke kerajaannya, kehidupan di tempat mereka mulai dirasa terganggu. Padahal pada waktu itu mata-mata Knight Templar telah berada di seluruh lini kesultanannya. Dan bisa saja jika Ertugrul tidak datang ke wilayahnya, maka Kesultanan Ayyubiyah akan diambil perlahan oleh para Knight Templar.
Akhirnya Al-Aziz mengerti setelah ia hampir saja dibunuh oleh prajuritnya sendiri yang merupakan mata-mata para Knight Templar. Umar merupakan anggota Knight Templar yang datang ke kastil untuk tujuan penembusan dosa dan mengakhiri jalan hidupnya sebagai Knight Templar. Akan tetapi saat ia meminta itu kepada Kardinal Thomas malah menyuruh Umar untuk membunuh Ibnu Arabi sebagai tugas terakhirnya. Akan tetapi Umar malah terkesima dengan ucapan-ucapan Ibnu Arabi dan memilih untuk memeluk Islam hingga akhirnya ia harus tewas di tangan Titus sebagai seorang syuhada. Selkan merupakan anak angkat dari Sulaiman Syah. Selkan terus bekerja sama dengan Kurdoklu tidak lain karena ia memiliki tujuan untuk membalas dendam akan kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Sulaiman Syah di masa lalu. Akan tetapi setelah kudeta yang dilakukan Kurdoklu, akhirnya ia menjadi sadar lalu mengakui semua kesalahannya. Halime dan Pangeran Yigit merupakan anak Numan yang rupanya keponakan dari Alauddin Kaikubat. Keluarga mereka menjadi incaran dan berhasil tertangkap. Namun secara kebetulan Ertugrul bertemu dan menyelamatkan mereka. Dari situlah kisah film yang amat panjang itu dimulai. Sejak kematian Numan ayah mereka, Yigit telah mengetahui jika pembunuh ayah mereka tidak lain adalah Absin Bey. Untuk itu Yigit akan selalu menyimpan dendam kepada Absin dan berniat untuk membunuhnya suatu saat nanti. Nah, cukup sampai di sini dulu penjelasan kami untuk season 1 ini. Jika teman-teman suka dengan alur ceritanya, silakan memberi saran dan komentarnya. Apakah kita akan melanjutkan season 2 atau tidak? Jangan lupa subscribe. Kami akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.